periode 2022. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Pak Handoko Agung Saputro SOS, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia periode 2022-2026. Tak lupa segenap peserta webinar pada siang hari ini yang berbahagia. Syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena siang hari ini kita dilimpahi rahmat hidayah, inayah, taufik, nikmatnya. Sehingga kita bisa bertemu, bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, semua peserta webinar yang saya hormati, pada siang hari ini Bawaslu Kabupaten Blora mengadakan kegiatan webinar pojok pengawasan yang merupakan program andalan dari Bawaslu dalam rangka bersosialisasi, melakukan upaya pencegahan terhadap potensi-potensi pelanggaran yang mungkin terjadi pada penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 nanti. Bapak Ibu semuanya, tema pada siang hari ini sangat menarik saya kira, karena siang hari ini temanya adalah terkait dengan daftar pemilih dan akses informasi publik. Tidak ada pemilu berkualitas tanpa daftar pemilih berkualitas dan tuntas. Kira-kira begitu. Namun demikian, kita tahu merupakan sifat atau karakter dari daftar pemilih itu sendiri adalah dinamis, yang berkembang setiap saat. Nah, bagaimana cara menghadirkan, bagaimana Bawaslu dalam rangka memastikan agar daftar pemilih ini berkualitas. Kita tahu bahwa daftar pemilih yang berkualitas itu harus memenuhi prinsip-prinsipnya. Prinsip daftar pemilih yang berkualitas adalah satu, akurat, kemudian yang kedua mutakhir, kemudian yang ketiga komprehensif, dan yang keempat transparan. Inilah yang disebut dengan daftar pemilih yang berkualitas. Nah, lalu bagaimana ketika pada pemilu sebelumnya, kita masih ingat pemilu 2019 yang lalu, dalam daftar pemilih ini kita ikuti bersama-sama bahwa yang namanya DPT sampai ada DPT tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Nah, berkaitan dengan hal ini, maka penting sekali bagaimana Bawaslu strategi pengawasan dalam rangka memastikan atau menghadirkan daftar pemilih yang berkualitas tersebut. Bagaimana kira-kira nanti strategi pengawasan dari Bawaslu dalam hal ini? Kira-kira potensi-potensi pelanggarannya di mana saja? Apa saja terkait dengan daftar pemilih ini? Kemudian bagaimana penanganannya apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut? Siang hari teman semuanya, para peserta webinar seluruhnya, jangan khawatir, jangan sungkan-sungkan nanti untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas. Ini spesial hadir khusus para pemateri kita yang sangat handal, Pak Fajar Saka, kemudian Pak Handoko. Monggo, ini pesan kami dari Bawaslu Kabupaten Blora, mari kita maksimalkan forum pada siang hari ini. Saya kira tidak panjang lebar yang saya sampaikan sebagai hantaran diskusi kita pada siang hari ini pada webinar pojok pengawasan Blora pada hari ini. Dengan perkenan panjenengan semua, Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pengawasan
dengan pemutakhiran pemilih dan akses informasi publik oleh Blora secara resmi saya nyatakan. Mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kalam. Allahumma fiq ila taufiq tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan webinar kita pada siang hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata, penyebutan nama maupun gelar. Kemudian untuk kegiatan webinar kita pada siang hari ini akan dipandu oleh moderator. Kepada Ibu Ani Aisyah SPDI kami persilakan untuk memasuki forum. Kemudian saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Ketua Bawaslu Kabupaten Blora, beserta seluruh jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blora, narasumber pada hari ini ada Bapak Fajar Saka dan Bapak Handoko. Selamat siang Ibu Bapak seluruh peserta Bawaslu Kabupaten Blora hari ini. Kembali bersama saya Ani Aisyah yang akan memandu webinar sosialisasi pengawasan partisipatif dengan tema pemutakhiran daftar pemilih dan keterbukaan akses informasi publik. Yang kali ini kami menghadirkan narasumber yang sangat hebat dan berkompeten. Yang pertama nanti ada yang akan mengawali diskusi kita itu ada Pak Handoko Agung Saputro yang pada hari ini beliau menjadi salah satu anggota Komisi Informasi Publik di Indonesia. Dan karena nanti mau izin, jadi kita akan memulai dulu dengan diskusi dengan beliau, dan yang kedua dengan materi keterbukaan informasi publik. Dan yang kedua nanti ada Pak Fajar Subhi AK. Yang kedua bahwa tema kali ini itu kenapa Bawaslu Kabupaten Blora mengambil tema terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih dan keterbukaan akses informasi publik, di mana bahwa daftar pemilih ini nanti akan dimulai besok tanggal 14 Desember 2022 dengan diturunkannya DP4 dari KPU Pusat. Tetapi memang kemarin dari beberapa KPU itu kan sudah ada DPB. Nah, kita juga akan mengawal bahwa kewenangan Bawaslu dalam pengawasan dan penyelesaian perselisihan dalam pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih telah tertulis dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 219 Ayat 1 yang berbunyi bahwa Bawaslu Kabupaten melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara, hasil perbaikan, penetapan dan penetapan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU beserta jajarannya. Mungkin tidak usah berpanjang dari saya karena memang dua narasumber kita sudah hadir semua. Nanti kalau kita bisa lebih memadatkan kan misal nanti lebih banyak kita diskusi saja. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Handoko yang terlebih dahulu. Selamat siang Pak Handoko. Selamat siang Mbak Ani. Ya, mungkin suara saya terdengar jelas ya? Terdengar jelas. Mungkin waktu dan tempat waktu secukupnya saya
persilahkan kepada Bapak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera, salam sehat buat kawan-kawan semua yang saya hormati. Pak Ketua Bawaslu Blora, yang saya hormati juga Mas Fajar, kawan lama ini, ya. Selamat jumpa lagi Mas Fajar. Salam Mas Handoko. Di sini nggak boleh pakai gedon ya Mas Fajar ya. Nah, Tadi namanya Sarinem tadi. ya, saya menyesuaikan nih Mas Handoko. Mas Handoko kan. Dan juga seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Blora dan juga teman-teman Bawaslu di kabupaten lain, karena ini saya lihat di daftarnya pesertanya ini banyak tidak saja dari Blora tapi juga dari tempat-tempat lain. Senang bisa berjumpa lagi. Kenapa saya sebut berjumpa lagi? Karena sudah sering saya bertemu dengan teman-teman jajaran Bawaslu Kabupaten, khususnya juga provinsi. Hanya kali ini modelnya Zoom. Biasanya saya agak nolak kalau modelnya Zoom, teman-teman. Bukan apa-apa, karena gaptek teknologi kan. Suka nggak lancar kalau di di Zoom. Saya lebih suka datang, ngobrol, ngopi kan lebih enak, gitu kan. Tapi menghormati Mbak Ani, ya kan, yang sudah menghubungi saya, ya oke lah, tidak apa-apa saya Zoom, gitu kan. Semula memang saya akan ikut full time sampai selesai, tapi nanti saya izin, saya harus keluar kantor dan mungkin akan mengikuti dari jalan ya, karena jam 3 nanti ada panggilan mendadak dari kantor staf presiden berkaitan dengan agenda kami. Jadi mohon maaf sebelumnya kepada kawan-kawan semua. Baik, tanpa berpanjang kata, memang tema berkaitan dengan daftar pemilih ini sesuatu yang yang menarik dan juga menjadi perbincangan banyak pihak. Beberapa waktu yang lalu saya dikontak sama teman-teman ini atau teman-teman NGO pemerhati pemilu di Jakarta yang untuk menginisiasi pertemuan 3 pihak antara Komisi Informasi, Bawaslu RI dan KPU RI. Lagi-lagi temanya tentang data pemilih. Mungkin lebih spesifik sebenarnya adalah tentang rahasia pribadi dalam baik yang itu berkaitan dengan daftar pemilih dan atau berkaitan dengan sipol, dalam pendaftaran partai politik. Dan juga mungkin nanti kalau pada saat pencalekan ada berkaitan dengan calon persorangan. Jadi ini menandakan bahwa berkaitan dengan data pemilih, ya kan, memang sesuatu yang urgent, penting, dan kerap kali menimbulkan persetegangan. Ya, kalau saya mau pakai bahasa yang agak kasar ya, persetegangan sesama penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu. Baik, tanpa berpanjang kata, saya sebenarnya mau men-share, tapi bagaimana caranya saya men-share materi ya? Caranya men-share bagaimana Mbak ya? Saya bisa dibantu kalau dibantu dari sini saja. Oh, dari situ aja ya. Ya. Meskipun saya juga terkadang juga kerap kali tidak terlalu patuh dengan materi ya. Tapi karena ini Zoom ya, saya coba menggunakan Zoom. Baik, teman-teman sekalian, tema yang hari ini dimintakan kepada saya itu adalah keterbukaan informasi lembaga publik dalam penyusunan daftar pemilih. Jadi di sini ada 3 variabel. Ada keterbukaan informasi, ada lembaga publik, dan ada daftar pemilih. Meskipun sebenarnya yang dimaksud sebenarnya bukan lembaga publik tapi badan publik.
Nah, kalau keterbukaan informasi kira-kira sudah jelas arahnya bahwa sebuah sesuatu informasi publik itu seluruhnya terbuka selain yang dikecualikan. Kemudian kalau kita bicara lembaga publik atau badan publik, maka yang harus kita pahami di sini adalah badan publik penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, ya kan. Daftar pemilih kita tahu itu adalah sebuah serangkaian proses, ya kan, untuk melakukan pengidentifikasian calon pemilih, mulai dari DP4, DPS, DPSHP, DPS perbaikan sampai dengan nanti menjadi DPT. Lanjut, Mbak. Sebelum bicara lebih jauh, ya kan, ada hasil survei dari Kompas bahwa hari ini ada 60,4% responden yang itu memiliki tingkat kepercayaan kepada penyelenggara pemilu dalam hal menjaga transparansi. 60,4% menurut saya ya ada problem di situ, problem kepercayaan, ya kan? Meskipun lebih dari 50%, ya, tapi dengan angka 60,4% berarti ada sekitar 39,6% responden yang menyatakan sebaliknya. Jadi ini ada problem di tingkat kepercayaan masyarakat berkaitan dengan apakah penyelenggara pemilu itu bisa menjaga atau mewujudkan transparansi atau keterbukaan. Lanjut. Nah, sementara keterbukaan informasi publik itu akan berbanding lurus dengan kepercayaan publik. Jadi saya ingat betul, ya kan, titik tekan Mas Fajar sejak beliau menjadi ketua KPU, kemudian ketua Bawaslu, yang disampaikan kepada seluruh jajarannya, kepada saya kala itu adalah untuk menjaga kepercayaan publik, maka yang harus dijaga itu adalah transparansi, keterbukaan. Dan itu dan ini juga ada dalam prinsip-prinsip kepemiluan selain soal profesionalitas, integritas dan seterusnya. Jadi kepercayaan publik atau transparansi itu adalah menjadi bagian bagaimana mewujudkan sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang berintegritas. Lanjut. Nah, sebenarnya di dalam konteks keterbukaan informasi pemilu itu ada regulasi yang secara khusus membahas atau menyediakan berkaitan dengan keterbukaan informasi di kepemiluan, yaitu berkaitan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang standar layanan informasi publik dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilihan umum dan pemilihan. Nah, yang menjadi objek di dalam perki itu atau regulasi itu adalah terkait dengan informasi pemilu. Itu adalah informasi pemilu dan pemilihan adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan dalam rangka tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi titik tekannya adalah dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh penyelenggara pemilu, itu baik oleh KPU, oleh Bawaslu, dan juga DKPP. Karena sore hari ini atau siang hari ini kita bicara Bawaslu, maka penyelenggara pemilihan umum itu kita batasi di Bawaslu Kabupaten Kota. Asasnya adalah setiap informasi pemilu dan pemilihan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, kecuali terhadap informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Jadi maksud asasnya ini adalah seluruh informasi berkaitan dengan tahapan pemilihan dan pemilu itu adalah informasi yang terbuka. Semuanya terbuka, selain yang dikecualikan. Yang dikecualikan menurut undang-undang. Nah, kalau di dalam konteks kelembagaan, maka pengecualian itu adalah sebagaimana tertuang di dalam SK Bawaslu RI tentang informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu RI. Lanjut. Nah, lanjut.
tadi ada objek, sudah ada asas. Saya akan langsung mengerucutkan saja kepada Bawaslu sebagai badan publik atau Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Bawaslu Kabupaten Blora selaku penyelenggara pemilu, dia punya 3 kewajiban dalam penyediaan informasi. Yang pertama itu adalah informasi pemilu dan pemilihan yang wajib diumumkan secara berkala. Jenis informasi ini adalah informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat tanpa harus diminta. Tanpa ada permohonan, itu wajib diumumkan, wajib disampaikan. Kemudian kedua, yang wajib dilakukan oleh Bawaslu adalah informasi yang dikategorikan tersedia setiap saat. Ini adalah informasi terbuka yang mekanisme permohonannya harus dengan atau untuk mengaksesnya, untuk mendapatkannya itu harus dengan surat permohonan atau dengan permohonan informasi. Nah, yang terakhir adalah informasi yang diumumkan serta-merta. Sekali lagi, Bawaslu Kabupaten Blora selaku penyelenggara pemilu itu punya 3 kewajiban dasar dalam menyampaikan informasi publik yang dapat diakses. Informasi publik yang dapat diakses. Ya kan? Karena sebenarnya ada 4 kategori informasi publik. Ada yang berkala setiap saat, serta-merta dan dikecualikan. Tapi pada sore hari ini saya membatasi kepada yang informasi publik yang dapat diakses publik, yaitu adalah informasi yang diumumkan secara berkala, kemudian disediakan tersedia setiap saat, dan kemudian informasi yang diumumkan serta-merta. Lalu apa itu informasi yang diumumkan secara berkala? Lanjut. Yang informasi yang dimaksud informasi wajib berkala itu ini, tahapan, program, jadwal yang berkaitan dengan pencegahan, pengawasan, dan penindakan atas pelanggaran pemilu dan pemilihan. Kemudian hak, kewajiban, kewenangan, larangan, dan sanksi yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Hasil dari setiap pengawasan penyelenggaraan pemilihan. Prosedur dan sarana partisipasi dalam pengawasan. Informasi pemilu dan pemilihan lain yang berkaitan dengan pengawasan. Ini adalah jenis-jenis atau kelompok informasi publik atau informasi kepemiluan yang diminta atau nggak diminta itu wajib diumumkan. Contoh, ya kan, berkaitan dengan penyusunan daftar pemilih. Tahapannya seperti apa? Programnya seperti apa? Itu sebenarnya diminta atau tidak diminta, Bawaslu itu menjadi bagian yang ikut mengumumkan. Misalnya mekanisme pengawasannya seperti apa? Dan kemudian program dalam proses pengawasan bagaimana? Itu adalah menjadi bagian dari yang informasi yang wajib disampaikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat di situ mengetahui apa sih kerja Bawaslu, gitu kan? Bawaslu kecamatan ketika kemudian dalam penyusunan DP4 itu apa yang dilakukan, itu jadi mengetahui, ya kan, tahapannya seperti apa, seperti itu. Lanjut. Kemudian yang informasi yang tersedia setiap saat, ini informasi ini tidak wajib, bukan tidak wajib, tidak harus diumumkan, tidak harus ditampilkan dalam website, tidak harus ditampilkan dalam media sosial, tidak harus ditampilkan di dalam papan pengumuman yang dimiliki oleh Bawaslu Blora, tetapi harus disediakan kalau orang meminta, orang memohon. Misalnya daftar informasi khusus pemilu, ya kan, peraturan, keputusan, dokumen pendukung dalam penyusunan peraturan, nota kesepahaman atau perjanjian, kemudian informasi pemilu lain. Contoh konkretnya begini. Misalnya Bawaslu Kabupaten Blora itu beserta jajarannya dengan Pamsud Kecamatan melakukan kegiatan pengawasan dalam penyusunan daftar pemilih. Kemudian dalam kerja pengawasan itu dibekali dengan serangkaian dokumen.
Nah, ketika kemudian orang meminta dokumen tersebut karena itu kualifikasi terbuka, ya bisa diberikan misalnya. Tetapi untuk meminta itu harus pakai surat, kan? Harus menjadi dengan surat. Jadi tidak bisa serta merta itu untuk meminta. Siapa yang meminta? Ya masyarakat, ya kan, publik. Bisa LSM, bisa perorangan atau badan hukum lainnya. Lanjut. Kemudian informasi tersedia serta merta. Ini adalah jenis informasi yang kalau tidak diumumkan itu berdampak terhadap penyelenggaraan pemilu, berdampak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Misalnya, ya kan, informasi yang berkaitan dengan perubahan regulasi, informasi yang dapat berdampak pada terganggunya hajat hidup dan kepentingan orang banyak dalam penyelenggaraan pemilu, ya kan. Nah, kalau kita bicara mengenai masalah penyusunan daftar pemilih, apa yang harus segera disampaikan kepada publik? Misalnya, saya ngambil contoh, dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Blora ternyata ditemukan misalnya warga yang secara hukum itu tidak sah masuk di dalam daftar pemilih, misalnya, ya kan? Ini bisa dikategorikan sebagai informasi serta-merta yang harus disampaikan kepada publik. Karena kalau kemudian ini nggak disampaikan, maka tingkat keperhatian atau tingkat awareness dari masyarakat bisa jadi berkurang. Lanjut. Nah, kalau tiga jenis informasi ini, ya kan, tiga jenis informasi tadi itu tidak disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Blora, maka yang akan terjadi adalah potensi sengketa. Sengketa antara Bawaslu dengan masyarakat. Mengapa? Karena satu, mungkin masyarakat atau publik tidak mendapatkan informasi yang utuh berkaitan dengan tahapan dan program Bawaslu Kabupaten Blora dalam penyusunan daftar pemilih itu, dan atau kemudian masyarakat merasa tidak mendapatkan layanan informasi yang komprehensif berkaitan dengan penyusunan daftar pemilih, ya kan? Atau kemudian mengajukan permohonan tapi tidak direspon. Nah, ini akan memunculkan problem atau potensi sengketa. Tapi sekali lagi, sengketa ini tidak bisa melibatkan antar penyelenggara pemilu. Saya mendapat informasi di pusat bahwa ini berkaitan dengan Sipol, ada problem antara Bawaslu dengan KPU. Tetapi problem tersebut tidak bisa dibawa ke ranah Komisi Informasi, ya kan? Karena sengketa antar badan penyelenggara itu sudah tidak lagi diperbolehkan menjadi kesepakatan bersama, juga yang diatur dalam regulasi Perki 1 tahun 2019. Jadi kalau dulu masih ada Bawaslu mensengketakan KPU, ya kan? Tapi untuk sekarang pasca 2019 tidak boleh lagi ada sengketa antara atau sesama badan penyelenggara pemilu. Teman-teman sekalian, memang Perki atau keterbukaan informasi publik tidak secara spesifik memberi ruang atau memberi pengaturan berkaitan dengan informasi publik dalam penyusunan daftar pemilih. Apalagi sejak munculnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu ada klasifikasi informasi publik. Informasi pribadi. Informasi pribadi itu masih dipecah lagi. Ada yang spesifik, ada yang general, ya kan? Kemudian ada yang disebut dengan produsen data dan pengguna data, ya kan? Ini adalah regulasi baru yang itu boleh dibilang melengkapi dari Undang-Undang 14 tahun 2008. Contoh misalnya terkait dengan, mungkin ini tidak secara spesifik mengarah ke tema kita, ada keluhan atau ada pertanyaan bagaimana kemudian Bawaslu itu mendapatkan data terkait dengan anggota partai politik yang menjadi sampel, ya kan, yang di dalam Sipol itu yang menjadi sampel.
ada bagian pandangan bahwa informasi tersebut dapat diberikan. Tapi pandangan lain mengatakan, ya Anda kalau meminta data tersebut, ya harus mintanya ke Kemendagri. Karena Kemendagri itu sebagai produsen DP4. Jadi KPU berpendapat bahwa itu tidak bisa diberikan karena statusnya bukan sebagai produsen, dia adalah pengguna data. Itu satu hal yang memang harus kita dudukkan bersama-sama di tingkat pusat. Nah, meskipun demikian, kita pahami bahwa penyusunan daftar pemilih adalah salah satu program tahapan dalam pemilu 2004. Berbagai regulasi sejak sebelum munculnya Undang-Undang 14 tahun 2008 itu sudah menyatakan bahwa penyusunan daftar pemilih itu adalah titik krusial di dalam penyelenggaraan pemilu. Kita ingat misalnya pemilu tahun 2009 yang KPU kala itu mendapatkan boleh dibilang kritik tajam, kritik keras tentang akurasi daftar pemilih. Ya kan, ada pemilih siluman dan seterusnya. Ya kan, ini menjadi titik krusial. Karena dia titik krusial di dalam penyelenggaraan pemilu, maka sudah pasti hukumnya menjadi informasi yang terbuka. Ya kan, penyusunan daftar pemilih itu menjadi informasi dan atau kegiatan yang terbuka. Baik itu yang terbuka dalam konteks wajib berkala, tersedia setiap saat, ya kan, maupun serta-merta. Nah, tolok ukur keterbukaan informasi dalam penyusunan daftar pemilih itu, ya kan, saya mencoba untuk mensinkronisasi dengan regulasi PKPU dan Perbawaslu. Itu titik krusialnya itu pada tahapan. Apakah kemudian KPU mempublikasikan atau memberi informasi yang cukup dengan mekanisme yang ada tahapan dalam penyusunan daftar pemilih itu? Pengumuman tersebut tidak saja lewat misalnya lewat website, ya kan, tapi juga sampai dengan tingkat jenjang yang paling bawah, desa misalnya. Kemudian prosesnya, ini yang selama ini menjadi perdebatan. Apakah proses penyusunan daftar pemilih, ya coklatnya gitu ya, misalnya coklatnya, itu bisa diakses oleh penyelenggara, oleh pengawas. Dan jadi prosesnya pada saat melakukan coklat, dokumen coklatnya itu formulirnya itu bisakah itu diminta, ya kan, oleh Bawaslu sebagai mekanisme pengawasan. Ini menjadi debatable, ya kan, atau sesuatu yang selama ini menjadi perdebatan. Kemudian hasil, ya kan, apakah hasil tersebut sudah menggambarkan tadi yang disampaikan Pak Ketua, ada daftar pemilih yang berkualitas. Meskipun hari ini KPU itu menerapkan pemeliharaan pemilih berjenjang ya, saya sepintas melihat itu, ya kan ya. Hasil, apakah misalnya orang-orang yang kategorinya meninggal, orang-orang yang kategorinya tidak memenuhi kualifikasi sebagai pemilih pada suatu wilayah tertentu itu masih terdaftar, misalkan seperti itu. Nah, yang terpenting adalah hak akses. Publik bisa nggak mengakses tahapannya? Baik tahapan yang dimunculkan oleh KPU, tahapan yang dimunculkan oleh Bawaslu. Bisakah atau adakah publik punya hak akses terhadap prosesnya tersebut? Gampangannya atau mudahnya, bolehkah masyarakat umum itu meminta data, dokumen, proses coklat? Gitu kan? Boleh tidak? Gitu. Ini juga jadi bukan hanya antar penyelenggara atau antar badan, misalnya pihak kepolisian itu minta data, gitu ya. Tapi ya, itu kita abaikan dulu. Tapi sekarang ini kita berhubungan dengan masyarakat. Jadi kalau konteksnya partisipasi masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat, bisakah masyarakat dalam konteks berpartisipasi tersebut mengakses dokumen proses dalam penyusunan daftar pemilih coklat tadi itu?
Ini, ya kan? Karena percuma ada tahapan, ada proses, ada hasil, tapi masyarakat tidak bisa mengakses hasil, tidak bisa atau tidak memiliki hak akses. Ini menjadi titik krusial. Kemudian penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu itu berkewajiban menyediakan informasi terkait penyusunan daftar pemilih kepada publik dan orang per orang atau per warga negara. Dalam orang warga negara mungkin hari ini sedikit lebih bagus karena seingat saya KPU mengembangkan pemilihan yang berjenjang, ya kan, atau berkelanjutan yang kemarin itu menggunakan NIK, kita tahu apakah kita terdaftar atau tidak. Kalau hari ini ada sipol misalnya kan. Nah, tapi mungkin ada mekanisme lain yang itu menjadi hak setiap orang untuk mengakses proses penyusunan data pemilih. Terakhir, supaya nanti kita bisa berkembang dalam forum diskusi, terakhir Mbak. Nah, keterbukaan informasi dalam pemilu, konteksnya dalam Bawaslu, ini yang 3 hal ini yang menjadi krusial. Pelibatan publik melakukan pengawasan dalam proses penyusunan daftar pemilu. Bawaslu harus menyusun, harus punya mekanisme bagaimana masyarakat, ya kan, itu bisa terlibat dalam proses pengawasan. Atau bagaimana mendorong masyarakat agar bisa turut serta dalam proses penyusunan daftar pemilu. Jadi kita ini masyarakat dalam pengertian luas, atau kalau kita mau kerucutkan bagaimana misalkan JPPR, KIPP itu terlibat secara aktif di dalam proses penyusunan. Kemudian membuka akses publik terhadap informasi pengawasan. Dan yang terakhir adalah, atau yang ketiga, tetap harus menekankan prinsip kehati-hatian di dalam penyusunan daftar pemilih. Karena di dalam penyusunan daftar pemilih itu ada kualifikasi informasi, misalnya informasi yang dikecualikan. Sampai hari ini nomor induk kependudukan itu belum dicabut sebagai sebuah informasi yang dikecualikan. NIK, ya kan? Meskipun hari ini NIK itu gampang atau mudah beredar gara-gara misalnya fotokopi KK kita digunakan oleh seseorang lalu untuk kepentingan tertentu, ya kan, ya, tiba-tiba kok NIK kita muncul, ya kan, ya, atau kemudian KTP kita dimiliki oleh orang lain, ya kan, atau tiba-tiba tanpa kita ketahui, ya kan, data-data pribadi kita itu terpublikasikan. Nah ini, ya kan, mesti ada kehati-hatian di dalam penetapan penyusunan daftar pemilih tersebut, ya kan. Begitu dulu teman-teman, sebagai sebuah pemantik, ya kan. Kalau tadi di awal Mbak Moderator lewat komunikasi pribadi, apakah akan dibuka pertanyaan dulu? Menurut saya nggak perlu dulu, ya kan, nanti saja, ya kan, bareng-bareng. Mungkin apa yang saya sampaikan itu akan dilengkapi oleh sahabat baik saya sekaligus mentor saya. Saya bilang mentor karena beliau itu adalah 2 kali jadi pimpinan saya, dan juga mentor karena ilmu hukumnya lebih mumpuni ketimbang saya. Kalau saya kan ilmu hukumnya positivisme, ya kan. Apa yang tertulis itulah yang dibaca. Nah, kalau Pak Fajar ini kan pemaknaannya sudah tidak hanya tertulis. Nah, gitu kan, karena ilmu hukumnya pasti lebih kuat dari saya, kan. Nanti akan bisa melengkapi dari hal-hal yang saya sampaikan. Sementara begitu dulu Mbak Ani, kan? Terima kasih Bapak. Salah satu enaknya model Zoom itu adalah, satu saja keuntungan Zoom itu adalah bisa ngerokok seenaknya, gitu. Ya. Nah, saya izin mengerokok. Ya, monggo. Terima kasih Pak Handoko untuk waktunya. Mungkin tanpa saya rangkum dan lain sebagainya, untuk menyingkat waktu, saya langsung persilahkan saja kepada Mas Fajar Saka, Pak Fajar Saka, waktu dan tempat secukupnya saya persilakan. Halo Pak Fajar. Oke, suara saya terdengar Mbak Ani? Ya, terdengar. Jelas ya. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Blora, yang saya hormati kawan saya Mas Handoko, tadi sudah mendapat peringatan saya tidak boleh memanggil Mas Gendon gitu ya. Biasanya otomatis Mas. Iya. Kawan lama ya, sejak tahun 90-an ya, kami sudah runtang-runtung bareng dan sampai hari ini ternyata masih juga bicara soal pemilu dan demokrasi ya. Kawan demo. Kawan demo juga. Dan yang saya hormati Ibu dan Bapak seluruhnya para peserta webinar pada siang hari ini. Saya lihat tidak hanya dari Kabupaten Blora tapi juga dari beberapa kabupaten kota di Jawa Tengah. Ada provinsi luar juga. Iya, ada juga dari provinsi luar ya. Kalimantan. Itu menandakan bahwa isu soal pemutakhiran data dan daftar pemilih ini tetap menjadi isu yang penting bagi kita semua. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, yang ingin saya sampaikan pertama itu bermula dari pertanyaan tadi. Banyak sekali yang tertarik terkait dengan daftar pemilih. Apa sih sebenarnya pentingnya daftar pemilih? Ini kan perlu menjadi perenungan dan diskusi kita bersama. Kalau misalnya kita abaikan saja, kira-kira dampaknya apa? Atau kita serahkan sajalah kepada pemerintah, atau pemerintah punya data kependudukan. Tidak perlu ada kegiatan pemutakhiran. Kadang-kadang ada yang berseloroh seperti itu. Daripada sulit-sulit pemutakhiran, ya sudah kita pakai saja data yang digunakan atau data yang disediakan oleh pemerintah langsung ditetapkan sebagai daftar pemilih. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, mungkin kita perlu merunut sedikit ya sejarah kepemiluan di negara kita ini, bahwa salah satu menjadi problem utama pemilu-pemilu yang terdahulu adalah soal kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Oleh karena itu kemudian dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu yang netral, mandiri ya, tetap dengan maksud untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan pemilu itu dapat dipercaya. Nah, kemandirian, netralitas dan lain-lain penyelenggara pemilu dan Bapak termasuk di dalamnya adalah untuk menetapkan daftar pemilih. Oleh karena itu, kemudian kegiatan penetapan daftar pemilih itu dijadikan sebagai kegiatan proses atau tahapan kepemiluan, bukan proses data kependudukan biasa. Jadi ada proses peralihan untuk pergeseran dari data kependudukan menjadi data pemilu, ditandai dengan proses pemutakhiran, proses penyusunan, rekapitulasi, sampai dengan penetapan DPT. Ibu dan Bapak yang saya hormati, oke, itu di asal-usul ya, kenapa kemudian harus ditetapkan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU. Apa pentingnya daftar pemilih? Saya mencatat setidaknya ada beberapa poin ya. Yang pertama, kepastian jumlah pemilih itu nanti akan sangat membantu, khususnya penyelenggara pemilu ya, rekan-rekan KPU itu, di dalam menentukan jumlah TPS dan pelayanan kepada pemilih di dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian juga sebagai elemen yang penting di dalam penentuan logistik pemilu. Jadi KPU tidak akan bisa menentukan berapa surat suara yang harus dicetak misalnya kalau tidak tahu berapa jumlah pemilihnya. Kalau sampai salah mencetak surat suara itu berisiko tidak hanya administrasi tetapi juga sampai dampak ke pidana pemilu karena misalnya mencetak melebihi data pemilih untuk pemilu. Jadi penting bagi penyelenggara pemilu. Kemudian juga sebagai suatu cara untuk mengetahui berapa jumlah TPS yang harus disediakan. Di mana letak TPS yang harus disiapkan. Kalau kita tidak tahu di mana pemilihnya, tidak mungkin kita bisa merancang berapa jumlah TPS. Akan kesulitan juga bagi penyelenggara untuk menentukan di mana TPS diletakkan. Jadi harus jelas dulu siapa pemilihnya. Kemudian Ibu dan Bapak, tentu juga proses pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih ini sebagai bagian dari sosialisasi pemilihan umum. Saya kira juga bagian yang sangat penting. Bagaimana kita ketahui bahwa kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilihnya adalah salah satu kegiatan yang sifatnya massal, melibatkan banyak pihak, dan sangat panjang prosesnya. Tadi disebutkan oleh Mas Ketua, Mas Tulus ya, sejak di bulan Oktober, 14 Oktober sudah ada pembahasan begitu ya, kemudian nanti 14 Desember menerima DP4, 3 bulan setelahnya harus ada DPS misalnya, penetapan nanti sekitar di bulan Juni DPT, tapi sampai dengan hari H nanti hitung proses pemeliharaan data pemilih tetap dilanjutkan. Atau kalau kita menarik jauh ke belakang, bahkan hari ini pun sebenarnya rekan-rekan penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu itu sudah memulai proses pemutakhiran data pemilih dalam bentuk pemutakhiran data pemilih
berkelanjutan atau DPB. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, tentu daftar pemilih ini juga menjadi poin yang sangat penting bagi pemilih sendiri. Ya, tadi untuk memastikan bahwa namanya terdaftar, memastikan bahwa dia jelas di mana tempat atau lokasi TPS-nya, dan memastikan bahwa setiap pemilih itu kemudian akan dilayani sesuai dengan kebutuhannya. Ya, karena dalam daftar pemilih itu nanti akan ada juga catatan-catatan khusus mengenai misalnya disabilitas, begitu ya. Itu adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa pemilih mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Yang berikutnya, Ibu dan Bapak, siapa yang membutuhkan daftar pemilih? Kalau sederhananya ya semua dari kita ini butuh data pemilih. Yang pertama tentu pemilih sendiri, yang saya sebutkan tadi ya, kita perlu tahu di mana kita terdaftar. Kita perlu tahu, perlu memastikan apakah kita akan dilayani dengan baik atau tidak. Jangan-jangan nanti saya datang ke TPS nggak punya surat suara, gitu ya, karena nama saya tidak terdaftar dan kemudian tidak tercantum di TPS manapun, akhirnya saya kehilangan hak pilih karena permasalahan teknis. Jadi pemilih sangat berkepentingan. Penyelenggara pemilu jelas sangat berkepentingan. Tadi saya sebutkan, rekan-rekan KPU tidak akan bisa menyiapkan kebutuhan logistik, kemudian TPS, pungut hitung dan lain-lain kalau tidak punya data yang tepat mengenai data pemilih. Apakah peserta pemilu juga membutuhkan data pemilih? Pasti, gitu ya. Kalau Ibu dan Bapak memperhatikan, salah satu yang menjadi alasan keberatan di Mahkamah Konstitusi selama ini adalah terkait dengan data atau daftar pemilih. Partai politik rata-rata komplain begitu ya, karena merasa ada banyak para pendukungnya atau konstituennya yang tidak masuk dalam daftar pemilih, sehingga kemudian tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Artinya partai politik juga sangat berkepentingan dengan data dan daftar pemilih. Tadi juga sudah singgung Mas Handoko, rekan-rekan pemantau pemilu juga mestinya merasa berkepentingan. Ini adalah salah satu tahapan yang krusial. Jadi mereka juga perlu untuk mengetahui dan kemudian mengikuti proses penyusunan sampai dengan penetapan daftar pemilih. Dan otomatis Ibu dan Bapak tentu saja pemerintah juga berkepentingan. Karena data pemilih dengan data kependudukan ini akan saling mengisi gitu, akan saling perbaiki, sehingga kemudian data pemilih yang baik itu juga akan menghadirkan data kependudukan yang baik. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya mencoba juga secara ringkas ya menyampaikan materi siang hari ini. Yang berikutnya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa memperoleh daftar pemilih yang akurat, mutakhir gitu dan komprehensif setidaknya kalau bicara soal prinsip-prinsip penyusunan daftar pemilih. Yang pertama yang sangat penting menurut saya adalah soal kepastian sumber data. Ini yang sering menjadi undur-unduran, ya. Data siapa yang mau dipakai? Kalau kita membaca Undang-Undang 7 2017 Ibu dan Bapak di pasal 200 dan seterusnya sampai pasal 204, Undang-Undang 7 2017, di sana ada beberapa pengaturan ya, yang kalau kita sederhanakan sebenarnya pemahaman saya begini. Jadi pertama pemerintah 14 bulan sebelum hari H itu menyediakan data kependudukan, ya, baik data kependudukan untuk pemilih di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian bersama-sama dengan KPU, data tersebut disinkronkan untuk menjadi DP4, data potensial pemilih. DP4 ini, Ibu dan Bapak, kemudian akan disandingkan oleh KPU Kabupaten Kota, dengan data atau daftar pemilih tetap pemilu terakhir atau pemilihan terakhir yang sudah dimutakhirkan. Atau sederhananya tadi, data penduduk disinkronkan bersama dengan KPU, menjadi DP4, kemudian DP4 disandingkan dengan daftar pemilih berkelanjutan. Nah, itulah kemudian yang menjadi bahan untuk pemutakhiran data pemilih yang dipegang oleh rekan-rekan Pantarlih. Saya tertarik tadi dengan yang disampaikan Mas Handoko ya. Salah satu cara mengukur keterbukaan informasi ya atau pemanfaatan data pribadi adalah dari siapa produsennya. Kalau kita bicara soal data pemilih yang digunakan sebagai bahan untuk coklit di lapangan, itu sebenarnya sudah masuk ke wilayahnya KPU. Ya. Karena DP4 oke, sinkronisasi dengan KPU, kemudian setelah disandingkan dengan daftar pemilih berkelanjutan, itu menjadi wilayahnya KPU, kalau dalam pemahaman saya. Sehingga produsennya berarti adalah KPU, produsen bahan yang akan digunakan untuk kegiatan coklit. Artinya, tidak tepat juga kalau kemudian rekan-rekan KPU menyatakan silahkan Bawaslu misalnya minta data ke pemerintah kalau itu terkait dengan data pemilih yang akan
mutakhirkan. Karena sebenarnya data ini adalah data produk atau hasil olahan dari teman-teman KPU. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, kegiatan yang disebut dengan sinkronisasi dan penyandingan data tadi, kalau baca di Undang-Undang 7, kemudian baca di Peraturan KPU 7 2022 terkait dengan pemutakhiran data pemilih, itu tidak menyebutkan secara spesifik adanya pengawasan dari Bawaslu. Jadi seolah-olah ini adalah kegiatan yang sifatnya tertutup, yang hanya dikerjakan oleh rekan-rekan KPU dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, atau lebih spesifik lagi dengan bagian yang menangani soal data kependudukan dan catatan sipil. Tidak ada, tidak disebutkan ruang bagi Bawaslu untuk ikut mengawasi proses sinkronisasi dan penyandingan data yang saya sebutkan tadi. Nah, ruang ini saya kira nanti perlu juga diisi oleh Bawaslu ya. Mungkin ada pertemuan-pertemuan tripartit antara Bawaslu, KPU, dan DKPP, perlu ada kesepahaman kegiatan sinkronisasi dan kegiatan penyandingan data ini juga menjadi ranah yang perlu diawasi oleh Bawaslu untuk memastikan bahwa kegiatan sinkronisasi dan kegiatan penyandingan itu sudah berjalan dengan baik. Sekali lagi, karena selama ini, Bu dan Bapak, salah satu problemnya adalah sumber data yang digunakan untuk kegiatan pencocokan dan penelitian oleh Pantarlih di lapangan. Oke, tadi kita sudah bicara soal kepastian sumber data, kemudian sinkronisasi dan terkait dengan penyandingan data. Berikutnya yang perlu menjadi perhatian kita, Ibu dan Bapak, adalah terkait dengan validasi. Jadi data yang sudah disusun, disandingkan oleh rekan-rekan KPU Kabupaten Kota, dan kemudian dijadikan sebagai bahan untuk coklit di lapangan, itu perlu divalidasi dengan cara dicek di lapangan. Diverfak bahasanya sekarang ya. Difaktualkan apakah data yang tercantum ini sudah benar atau tidak. Dalam kegiatan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh rekan-rekan Pantarlih, door to door, satu persatu didatangi, dicocokkan datanya antara dokumen yang tercantum dalam data pemilih ya, dengan kenyataan yang sesungguhnya. Kemudian juga perlu dipastikan bahwa rekan-rekan PPS, PPK, dan seterusnya nanti juga melaksanakan kegiatan pengumuman terkait dengan semua tahapan yang dilaksanakan, khususnya terkait dengan daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, daftar pemilih sementara akhir sampai dengan DPT ya, untuk kemudian mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Tahun 2019 seingat saya ada mekanisme uji publik ya, rekan-rekan PPS mengundang semua pihak. Saya belum baca secara spesifik ada atau tidak di PKPU 7 ya. Tapi seandainya tidak ada pun rapat pleno yang diselenggarakan rekan-rekan PPS dan PPK itu bisa jadikan semacam forum untuk uji publik data-data hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh Pantarlih. Nah, berikutnya Ibu dan Bapak, untuk memastikan bahwa data pemilih ini valid, tentu dibutuhkan pengawasan yang efektif. Kerja-kerja rekan-rekan pengawasan tentu nanti akan sangat mempengaruhi ya terhadap kualitas data dan daftar pemilih yang kita miliki. Keterlibatan aktif peserta pemilu, Ibu dan Bapak, juga tidak boleh kita lupakan. Pengalaman selama ini, partai-partai politik biasanya komplain setelah selesai coblosan atau setelah selesai pemungutan, kemudian tahu hasil pemilu, baru kemudian menyampaikan keberatan. Harapannya, Ibu dan Bapak, tentu partai politik sejak hari ini mestinya sudah mulai terlibat aktif di dalam memperhatikan, mencermati data-data atau daftar pemilih yang diterima dari KPU. Karena di setiap proses penyusunan data pemilih ini, partai politik juga mendapatkan salinannya. Nah, maksud dari mendapatkan salinan ini tentu untuk dijadikan bahan pencermatan, untuk kemudian memberikan masukan kepada KPU dan seluruh jajarannya. Jadi harapannya dari partai politik juga aktif sejak awal. Yang berikutnya saya setuju juga dengan Mas Handoko, pemantau pemilu. Saya kira nanti rekan-rekan Bawaslu ini perlu mendorong pemantau pemilu yang sudah terakreditasi untuk menjadikan tahapan pemutakhiran daftar pemilih ini sebagai salah satu tahapan yang dipantau. Karena krusialnya, karena pentingnya tahapan yang hari ini berjalan ya terkait dengan pemutakhiran data pemilih dan sangat berpengaruh terhadap kualitas pungut hitung nanti di tanggal 14 Februari 2024. Jadi kita perlu ya sama-sama mendorong teman-teman pemantau menjadikan tahapan pemutakhiran ini salah satu titik krusial untuk melakukan proses pemantauan. Kemudian yang tidak kalah penting tentu saja adalah keterlibatan aktif dari calon pemilih.
Seperti saya misalnya, saya ini kan calon pemilih ya. Kemarin saya sudah jajal itu link yang disediakan oleh KPU, apakah nama saya sudah ada atau tidak di dalam daftar pemilih. Ternyata sudah ada, sudah muncul. Cukup masukkan nik, nama, muncul kemudian nama terdaftar di TPS berapa. Bahkan nomor TPS saya sudah dapat ya, walaupun sifatnya masih tentatif, masih mungkin berubah karena belum ada penetapan TPS secara definitif. Yang berikutnya Ibu dan Bapak, tadi juga sudah disinggung Mas Handoko, terkait dengan tantangan proses pemutakhiran atau pengawasan ya, pemutakhiran daftar pemilih bagi Bawaslu, ada Undang-Undang 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Tadi disebutkan Mas Handoko, ada data pribadi yang spesifik, kemudian ada sifatnya umum gitu ya. Nah, yang saya pahami Ibu dan Bapak, meskipun ini dimaksud atau disebutkan sebagai data pribadi dan kemudian ada perlindungan khusus terhadapnya, tetapi juga ada poin-poin di dalam Undang-Undang 27 ini menyebutkan lembaga-lembaga tertentu atas perintah undang-undang gitu, atau atas untuk kepentingan umum, kepentingan negara, itu bisa menggunakan data pribadi. Nah, yang saya pahami termasuk ketika misalnya KPU menyiapkan data pemilih, itu dimungkinkan untuk mengakses atau menggunakan data-data pribadi milik orang lain. Nah, ini yang kemudian perlu pemahaman lebih lanjut atau perlu kesepahaman lebih lanjut antara KPU dan Bawaslu. Bawaslu pun juga sama posisinya. Dia mengawasi atas perintah undang-undang. Pastinya kalau kemudian kita kaitkan dengan Undang-Undang 27 tahun 2022, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu sebagai lembaga negara, dia juga bisa mengakses data publik sama dengan yang diproses oleh KPU. Apalagi nyata-nyata data yang kemudian beredar sebagai data pemilih, itulah adalah data yang produsennya KPU sendiri. Ada yang berseloroh begini, kalau memang Bawaslu butuh data, kenapa tidak minta sendiri saja pada Kementerian Dalam Negeri? Nah, saya kira itu salah satu pemikiran yang salah kaprah gitu ya. Karena kita membayangkan atau kita berharap dan sesuai dengan regulasi, data pemilih itu hanya ada satu-satunya. Dan satu-satunya yang proses adalah rekan-rekan dari Komisi Pemilihan Umum. Tetapi Bawaslu sebagai satu-satunya lembaga yang ditugaskan oleh Undang-Undang 7 untuk mengawasi, itu harus diberi akses yang seluas-luasnya. Sama sebangun dengan data informasi yang dimiliki oleh KPU. Kalau saya baca di PKPU 7, Ibu dan Bapak, itu posisi Bawaslu sebenarnya tidak beda dengan kelompok masyarakat yang lain sifatnya. Jadi tidak diposisikan seperti penyelenggara negara sama dengan KPU, tapi diposisikan seperti kelompok masyarakat yang lain. Atau disamakan juga dengan pemantau, ya, hanya diminta untuk memberikan catatan dan masukan, tetapi tidak diberi akses yang cukup ya atau setara dengan rekan-rekan KPU. Yang berikutnya Ibu dan Bapak, pengawas pemilu saya kira mulai sekarang perlu untuk mengecek di Undang-Undang 7 dan di PKPU 7 2022 apa saja sih sebenarnya yang apa istilahnya bukan dijatah ya, yang dijanjikan untuk diterima atau didapatkan oleh rekan-rekan Bawaslu. Itu didaftar dulu, kemudian nanti dibincangkan, didiskusikan apakah dengan data-data yang dimiliki ini sudah cukup bagi Bawaslu sebagai bekal untuk melakukan proses pengawasan atau masih kurang. Mumpung waktu atau tahapan coklatnya belum sampai begitu, dituntaskan dulu perbincangannya di internal, kemudian disepakati dengan rekan-rekan KPU untuk mendudukkan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara yang sejajar atau setara dengan rekan-rekan KPU. Yang berikutnya Ibu dan Bapak, saya kira untuk memastikan bahwa proses pemutahiran data dan daftar pemilih ini kemudian bisa menghadirkan DPT yang maksimal, seluruh jajaran pengawas pemilu harus memastikan nantinya ya, ketika sudah masuk tahapan pembentukan pantarlih oleh PPS, memastikan bahwa yang direkrut oleh rekan-rekan PPS-nya adalah pantarlih yang baik ya, netral, kemudian paham apa yang dikerjakan dan dibintek dengan cukup. Ini peserta rapat siang hari ini kan banyak juga dari rekan-rekan Panwascam ya. Nanti itu salah satu yang harus diawasi oleh rekan-rekan adalah terkait dengan rekrutmen pantarlih. Kemudian bagaimana binteknya, pembekalannya, form-form yang dibekalkan kepadanya oleh jajaran KPU gitu ya. Dan apakah rekan-rekan pantarlih ketika melakukan pencocokan dan penelitian di lapangan itu sudah menuntaskan seluruhnya
Jadi pantarlih itu sifatnya tidak tidak sampling ya, tapi semua data pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih yang harus dicoklit itu didatangi satu persatu. Tidak hanya didatangi Ibu dan Bapak, tapi juga harus dikasih tanda terima bahwa dia sudah didaftar. Sebelum ditinggal pulang oleh pantarlih juga harus dipasangi stiker bahwa keluarga ini sudah dicoklit. Stikernya dipasang untuk masing-masing kakak. Itu peraturan KPU menyebutnya demikian, bukan masing-masing rumah gitu, tapi masing-masing kakak. Setiap kakak yang dicoklit itu kemudian dipasangi stiker bahwa kakak ini, rumah ini sudah didatangi oleh rekan-rekan pantarlih. Itu bagian juga yang perlu dipastikan oleh rekan-rekan pengawas kecamatan dan pengawas desa nantinya. Sekali waktu Ibu dan Bapak perlu juga sampling, karena saya menduga karena keterbatasan jumlah pengawas di tingkat kecamatan dan desa, mungkin ada beberapa titik yang tidak bisa diawasi secara full ya, secara penuh, karena jumlah pantarlih itu menyesuaikan dengan jumlah TPS, dan satu desa itu bisa ada sekian banyak TPS, mungkin sekali waktu perlu juga ada uji atau sampling kepada beberapa keluarga begitu ya, apakah sudah dilakukan coklit atau belum. Nah itu bisa nanti menjadi salah satu cara rekan-rekan Panwascam dan Panwas Desa untuk mengontrol kerja-kerja rekan-rekan pantarlih. Dan tentu nanti juga dikoordinasikan dengan PPS dan PPK. Yang berikutnya Ibu dan Bapak, tentu jajaran pengawas pemilu juga harus memastikan proses ya, atau tahapan penyusunan daftar pemilih ini, mulai dari coklit ya, kemudian nanti ada daftar pemilih hasil coklit, kemudian naik menjadi bahan DPS, menjadi DPS, diumumkan DPS, kemudian DPS hasil perbaikan, kemudian ada DPS hasil perbaikan akhir gitu ya. Sebelum menuju DPT itu sudah ditempuh seluruhnya. Kalau ada perintah harus dibahas dalam pleno ya pastikan ada plenonya. Kalau ada perintah di peraturan KPU misalnya itu harus diumumkan, jadi pastikan ada pengumumannya. Kalau kemudian ada masukan tanggapan dari jajaran pengawas atau dari kelompok masyarakat yang lain, harus juga dipastikan bahwa masukan dan saran perbaikan ini sudah ditindaklanjuti oleh rekan-rekan KPU dan seluruh jajarannya. Ibu dan Bapak juga perlu memastikan kegiatan sosialisasi pemutahiran sudah berjalan dengan maksimal. Sekali lagi, Ibu dan Bapak, karena ini kegiatan sifatnya massal ya, masif, melibatkan banyak pihak, maka harus ada pengumuman atau pemberitahuan atau informasi yang terus-menerus pada masyarakat agar mau terlibat secara aktif di dalam proses pemutahiran data pemilih. Dan sebagaimana biasa, ya, kalau yang saya ketahui, rekan-rekan pengawas biasanya ada posko pengaduan, ya, baik yang manual, begitu konvensional, maupun yang melalui media daring. Intinya adalah agar masyarakat itu punya tempat, punya ruang untuk menyampaikan keluhan, punya ruang untuk menyampaikan aduan, gitu, sehingga nanti bisa ditindaklanjuti oleh rekan-rekan pengawas pemilu. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, tadi juga sudah saya sebutkan, ajak kelompok-kelompok masyarakat, termasuk juga pemantau pemilu, menjadikan proses penyusunan daftar pemilih ini sebagai tahapan yang krusial, karena saking panjangnya begitu ya, semua harus terlibat dan kemudian mau memberikan aduan, pelaporan ke Bawaslu atau menyampaikan perbaikan kepada KPU dan seluruh jajarannya. Nah, harapannya Ibu dan Bapak, dengan berbagai macam cara yang kita lakukan ini, data pemilih ini bisa menghadirkan yang terbaik ya, tidak ada yang tersisa, tidak ada yang kesingsal, tidak masuk dalam daftar pemilih dan lain-lain. Nah, terakhir Ibu dan Bapak, ini khususnya ke rekan-rekan ya, mungkin yang menjadi pengawas pemilu. Saya juga membaca di peraturan KPU itu ada baru nampaknya ya, atau mungkin saya kemarin yang tidak begitu mengikuti, terkait dengan lokasi khusus ya untuk pemilih, TPS lokasi khusus ya. Jadi kalau selama ini kategori yang saya pahami itu kan ada pemilih ya biasa di TPS secara umum, kemudian setelah dia terdaftar, dia hendak pindah memilih, dia bisa, kalau dulu pakai A5 namanya ya, pakai surat keterangan pindah memilih. Tapi hari ini ada tambahan khusus terkait dengan lokasi khusus TPS. Bisa dibentuk TPS mandiri. Nah, jadi bukan dalam bentuk pemilih pindah pakai A5.
Nah, mungkin perlu menjadi perhatian catatan kita bersama-sama Ibu dan Bapak untuk memastikan dari sisi teknis barangkali Loksus ini, lokasi khusus ini memudahkan gitu ya, karena sejak awal nanti surat suara dan lain-lain sudah disediakan oleh rekan-rekan KPU. Tapi saya membaca di PKPU 7 itu belum ada keterangan atau belum ada penjelasan terkait bagaimana perlakuan terhadap pemilih di lokasi khusus. Apakah dia akan diperlakukan seperti pemilih pindahan yang termasuk di dalam daftar pemilih tambahan, atau dia diperlakukan sebagaimana TPS pada umumnya. Jadi kalau ini pemilu 5 surat suara, berarti pemilih di Loksus ini mendapatkan 5 surat suara. Atau dia diperlakukan seperti pemilih pindahan, ya, yang masuk dalam daftar pemilih tambahan. Hanya mendapatkan surat suara sesuai dengan titik pindah yang bersangkutan. Bisa dapat 5 surat suara, bisa dapat 4, bisa dapat 3, tergantung dia pindah kemana. Nah, itu belum saya temukan di PKPU 7 2022. Saya kira ini penting nanti untuk menjadi perhatian, karena juga ada efeknya atau ada pengaruhnya terhadap strategi pengawasan. Kalau di titik-titik Loksus ini misalnya disediakan 5 surat suara, kita juga harus aware ya, harus berhati-hati, ada enggak kira-kira potensi akan dimanfaatkan untuk mobilisasi pemilih guna kepentingan peserta pemilu tertentu misalnya. Tapi ini baru asumsi ya, baru dugaan, jadi perlu ada pendalaman, perlu diskusi lebih lanjut. Saya kira demikian Ibu dan Bapak ya, sebagai pengantar diskusi. Monggo nanti jika ada hal-hal yang perlu didalami disampaikan dalam pertanyaan. Mumpung masih ada Mas Handoko juga ya, kalau ada pertanyaan soal keterbukaan informasi, ada yang bisa menjawab secara lebih terang dan jelas ya. Saya juga belajar dari Mas Handoko soal keterbukaan informasi publik. Saya kira demikian Mbak Ani Aisyah dan Ibu Bapak semua, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Fajar. Selamat datang Bu Kodim Pencegahan Bu Anik Solih yang sudah bergabung. Terima kasih. Mungkin saya tidak usah merangkum gitu, karena memang apa yang disampaikan oleh Pak Fajar ini tadi banyak dari mulai sejarah proses kepemilian sampai bagaimana PKPU 7 ini juga tidak ada soal TPS khusus yang saat ini ada instruksi ke teman-teman Bawaslu untuk memetakan soal ini juga. Nah, sebenarnya menarik juga nanti teman-teman Pantarlih itu kan kita masih akan menunggu ini. Ibaratnya teman-teman Bawaslu kan menunggu data yang dipakai nanti untuk teman-teman pemutakhiran data pemilih di Pantarlih itu data DP4 plus data pemilih terakhir. Berarti kalau di Blora ini kan Pilkada 2020, ataukah data yang dipakai teman-teman itu DP berkelanjutan. Nah, kalau di Blora sendiri kemarin itu kan DPT 2020 itu ada 795. Kemudian terakhir DPB kemarin Juli 695.536. Artinya ini ada sekitar bilang di DPT ini 5.459. Kita akan menunggu apakah nanti yang dipakai itu DP 2020 atau DPV atau ada kayak sendiri lagi gitu. Nah, mungkin tidak bijak kalau saya berlama-lama karena nanti pukul 14.30 Pak Handoko ada acara lain. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mungkin Bu Kodim Pencegahan Bu Anik Solih yang sudah masuk mungkin akan menambahi tadi seperti yang disampaikan Pak Fajar. Mungkin ada sedikit kayak pandangan dari teman-teman Bawaslu gitu. Kalau saya kan sebagai moderator, nah mungkin karena Bu Anik sudah masuk, kalau berkenan sedikit menambahi begitu, saya persilahkan, monggo. Tidak ada Mbak, saya menyimak dengan baik untuk memperkuat dengan pengawasan di jajaran Jawa Tengah. Siap. Monggo teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan kira-kira seperti yang tadi disampaikan Pak Handoko bahwa teman-teman Bawaslu ini tidak bisa mengajukan sengketa ke KIP gitu ya, karena sudah ada perti bahwa Bawaslu tidak bisa. Memang ibaratnya kalau
seperti yang saat ini selain DPT, karena kan DPT baru nanti tanggal 14 Desember. Misal akses ke kita, akses ke teman-teman Bawaslu ini memang sangat dibatasi. Misal yang paling terdekat ini kan ada verifikasi faktual. Nah, nama-nama yang di faktual ini teman-teman Bawaslu memang ya kemarin kan saya ada kegiatan gitu sama teman-teman KPU, ya disampaikan bahwa memang nama-nama itu tidak bisa disampaikan. Nah, ini kan memang ya kita sama-sama penyelenggara tapi tidak bisa mengakses. Nah, mungkin kenapa saya ya intinya itu saya punya kegiatan namanya webinar karena mungkin menghadirkan ke Blora kan terlalu jauh. Pokoknya saya pengen kalau bahasanya Mas Gendon yang ngisi gitu. Nah, temanya itu pasnya ini. Nah, mungkin teman-teman yang ada di yang ada di Zoom, monggo ada yang mau ditanyakan. Ini izin merespon Afif Nevit, monggo. Monggo Mas. Silahkan. Monggo. Monggo Mas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Bu Ani ya? Ya, sangat jelas. Ya, terima kasih. Saya rasa diskusi pada siang hari ini cukup menarik, Pak Handoko dan Pak Fajar dan Bapak Ibu semuanya. Saya Apit dari Netfit Indonesia, memantau pemilu terakreditasi Bawaslu RI. Langsung saja, Bu Ani, karena permasalahan ini itu hampir pasti dan seringkali muncul begitu ya menjelang penyelenggaraan pemilu begitu terkait daftar pemilih. Dan tentu KIP dan juga lembaga lain mempunyai kewenangan untuk kemudian merespon, saya katakan sengkarut yang seringkali muncul begitu kaitannya dengan keterbukaan informasi publik. Nah, Pak Handoko, untuk respon saya yang pertama, Pak Handoko, kita itu kan seringkali dibingungkan begitu ya terkait keterbukaan informasi publik kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu begitu. Kepada siapa kita memohon akses informasi begitu, dan ini saya katakan seperti benang kusut yang seringkali muncul Pak setiap menyambut penyelenggaraan pemilu. Nah, kaitannya dengan daftar pemilih Pak, apakah ini itu termasuk informasi yang dapat diakses oleh publik begitu, dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan akses informasi, keterbukaan informasi publik, daftar pemilih dan sebagainya, itu kita itu harus memintanya kemana begitu Pak, karena tadi yang disampaikan Pak Fajar di awal bahwa kehadiran pemantau pemilu juga penting untuk kemudian dapat mengetahui daftar pemilih begitu, karena akan berdampak pada banyak hal. Kemudian yang kedua, saya sepakat dengan Pak Fajar begitu ya, terkait peran penting pemantau pemilu dalam keterlibatannya dalam pemutakhiran daftar pemilih. Lantas Pak Fajar yang saya tanyakan Pak, sejauh mana kemudian pemantau pemilu terakreditasi ini dapat terlibat dalam pemantauan pemutakhiran daftar pemilih, karena seringkali dalam hal ini penyelenggara pemilu itu secara diam-diam begitu melakukan proses ini, dan kita juga karena keterbatasan akses, keterbatasan sumber daya dan sebagainya, kita seringkali tidak mengikuti begitu proses ini. Jadi itu respon saya, Bu Ani. Terima kasih. Mungkin karena belum ada penanya yang lain, bisa langsung saja ditanggapi oleh Pak Handoko terlebih dahulu, kemudian Mas Fajar, ngoten nggih. Bu Ani juga sangat terbuka kalau mau menambahi. Oke. Saya beberapa waktu yang lalu berdiskusi dengan salah satu pejabat ya di lingkungan KPU RI, tapi bukan komisioner ya, bukan komisioner. Itu berkaitan dengan informasi yang dikecualikan dalam daftar pemilih untuk pemilu kada. Jadi itu menurut KPU adalah informasi yang dikecualikan karena publik untuk mendapatkannya itu harus seizin yang bersangkutan. Nah, atas hal tersebut kemudian saya bertanya begini, daftar pemilih toh pada faktanya akan diumumkan oleh KPU dalam bentuk DPSHP, ditempel di pos ronda.
ya, ditempel di pos ronda, ditempel di papan pengumuman desa, DPS, data pemilih sementara, atau kemudian dokumennya dipegang oleh penyelenggara pemilu, PPK mungkin, untuk melakukan cek silang ke masyarakat. Setelah DPS kan ada DPSAP, itu kan juga dipublikasikan juga. Nanti terakhir DPT. DPT itu kan juga dipublikasikan. Nanti DPT 1, DPT 2. Ya, lalu saya bertanya, lalu apa urgensinya? Urgensinya bahwa daftar pemilih itu Anda nyatakan dikecualikan. Apa yang dikecualikan di dalam daftar pemilih tersebut? Gitu ya. Kalau dibilang NIK, faktanya di DPSAP NIK-nya itu sudah dikaburkan. Ya kan, DPS dan sampai dengan DPT itu NIK itu dikaburkan, dibintangkan. Kan gitu. Jadi nggak ada urgensinya itu. Itu kan kalau daftar pemilih itu dinyatakan atau daftar pemilih dalam form apa gitu. Saya lupa namanya ya, form KWK berapa gitu kan. Jadi nggak ada urgensinya. Nah, maka dari contoh kasus itu, dari diskusi itu, ya kan, terkait dengan pertanyaan Mas Afid tadi, dalam pandangan saya, daftar pemilih itu, ya kan, DP4, yang dari Kemendagri, dan kemudian proses yang dilakukan oleh teman-teman KPU, bukan kualifikasi informasi yang dikecualikan. Bukan. Nah, bahwa di dalam dokumen tersebut ada yang dikecualikan, maka wajibnya adalah untuk dihitamkan. Contoh misalnya, Bawaslu atau Netfit ya, saya bicara Netfit sebagai masyarakat ya, sebagai masyarakat itu ingin mengakses proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Blora terkait proses apa, karena hari ini kita diskusi dengan Bawaslu ya. Itu boleh minta. Tapi apakah kemudian dalam dokumen tersebut ada kategori yang dikecualikan? Nah, itu yang kemudian menjadi kewenangan teman-teman Bawaslu Blora untuk mengecualikan. Misalnya menghitamkan NIK-nya, gitu kan ya. Salah satu contoh perdebatan itu adalah gini. Jenis kelamin dan alamat itu masih dianggap dikecualikan oleh sebagian. Kemarin bahkan itu dikecualikan. Bagaimana mungkin jenis kelamin itu dikecualikan? Tanpa kita bertanya kita tahu kok dia perempuan, kok dia laki-laki kok. Itu misalkan seperti itu, ya kan? Tanpa kita bertanya, misalnya ya bertanya gitu kan ya. Masyarakat sekeliling tahu kok dia rumahnya di mana, alamatnya di mana, gitu kan? Gitu loh. Nah, jadi makanya lah kemudian di dalam Undang-Undang PDP yang baru itu ada sebut informasi pribadi yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya khusus spesifik. Nah, sifatnya umum itu apa? Ya alamat, jenis kelamin, ya kan, itu umum dan ini bukan kategori informasi yang dikecualikan. Kalau yang spesifik, rekam medis, kesehatan, ya, nomor rekening itu spesifik, itu menjadi informasi yang dikecualikan. Jadi kembali ke tadi ke Mas Afid, kalau panjangan bertanya tentang data pemilih, apa dulu yang mau diminta? Tadi Mas Fajar sudah menyampaikan konteksnya KPU dalam mengelola data pemilih sebagai apa, Bawaslu sebagai apa. Nah, kalau Anda sebagai masyarakat ingin mendapatkan proses bagaimana yang sebenarnya lebih enak panjenengan ketimbang Bawaslu. Mas Afid meminta daftar pemilih, proses penyusunan daftar pemilih tidak diberikan oleh KPU, Anda punya hak untuk melakukan sengketa kepada kami Komisi Informasi. Tidak halnya dengan Bawaslu. Gitu kan, meskipun Bawaslu bisa saja membawa itu ke ranah DKPP karena saya ada salah satu keputusan di DKPP berkaitan dengan pasal pemberian sanksi pada salah satu komisioner di Sumatera kalau nggak salah, itu adalah pelanggaran prinsip keterbukaan informasi, gitu loh Mas ya. Jadi di mana Anda, sekali lagi, di mana Anda meminta informasi tersebut? Ya mintalah kepada KPU dan atau Bawaslu. Tergantung konteks apa yang Anda minta, gitu kan, yang Anda minta. Nah, kalau kemudian di situ tidak dilayani, tidak diberikan, ya kan, maka Anda punya hak untuk untuk mengajukan sengketa ke Komisi Informasi. Kalau Anda di Jawa Tengah, berarti masuknya ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dan waktunya nggak panjang, Mas, 3 hari.
Ya kan, dalam konteks penyelenggaraan pemilu, layanan informasi itu lebih cepat. 3 hari itu harus diberikan. Ya kan, kemudian setelah 3 hari tambah 3 hari dan prosesnya tidak panjang seperti sengketa informasi pada umumnya. Kurang lebih begitu ya, Mas Afid dari Netflix. Monggo, Mbak Ani. Terima kasih. Mungkin dari Pak Fajar, ini juga sebenarnya ada pertanyaan lagi. Tapi mungkin nyambung dari jawaban Pak Handoko, mungkin Pak Fajar bisa menambahi dulu terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Ani ya. Saya kira yang disampaikan Mas Handoko tadi sudah cukup terang dan Mas Afid juga sudah ada solusi ya. Tinggal nanti diuji coba Mas Afid ya. Jadi kalau saya prinsipnya sebenarnya pemantau pemilu itu karena bagian dari masyarakat sipil ya. Dia punya hak untuk ikut terlibat di dalam pengawasan ya, pengawasan secara partisipatif dari masyarakat. Yang diawasi tidak hanya KPU, tapi juga Bawaslu dan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan proses pemilihan umum. Nah, tadi Mas Handoko juga sudah menyampaikan ada data-data yang serta-merta, berkala, kemudian yang disediakan begitu ya, yang perolehannya itu bisa ditempuh dengan cara yang berbeda-beda. Nah, kalau saran saya Mas Afid ya, kalau ada kebutuhan dokumen atau data misalnya yang tidak disediakan secara serta-merta misalnya, tapi harus diminta ke jajaran KPU dan Bawaslu, dijajal Mas Afid. Jadi kalau tidak dijajal kita kan tidak akan pernah tahu ya, boleh atau tidak boleh. Nanti kan setelah itu akan ada tanggapan dari penyelenggara pemilu. Apa alasan kemudian tidak diberikan? Apakah benar dikecualikan atau tidak? Kalau kemudian kita tidak terima dengan penjelasan dari lembaga penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu, itu bisa diuji ke Komisi Informasi, supaya nanti terang benderang sebenarnya data ini sifatnya dikecualikan atau tidak dikecualikan. Jadi kalau ada hal yang meragukan, menurut saya Mas Afid, langkah terbaiknya adalah dijajal dulu, baru nanti dilihat bagaimana progresnya dan kemudian kita tes ya di lembaga-lembaga yang berwenang, dalam hal ini adalah Komisi Informasi. Nah, kembali ke proses pemutakhiran daftar pemilih Ibu dan Bapak, tadi saya sebutkan sumber datanya dari mana? Itu kita harus baca di pasal 200, pasal 202, 204 Undang-Undang 7 2017 ya. Jadi KPU Kabupaten Kota itu menyandingkan DP4 dengan DPB atau daftar data pemilih pemilu atau pemilihan terakhir yang sudah dimutakhirkan. Di 204 disebutkan bahwa sumber datanya adalah daftar pemilih berkelanjutan atau data pemilih berkelanjutan sebagai bahan untuk coklit. Kalau baca di PKPU Ibu dan Bapak, memang bahan untuk coklit ini itu tidak diberikan kepada siapapun kecuali hanya ke jajaran internalnya KPU. Dalam hal ini Pantarleh melalui PPK dan PPS. Kalau membaca di PKPU ini, Ibu dan Bapak, memang tidak ada yang dapat data ini selain jajarannya KPU. Termasuk pengawas pemilu juga tidak dapat. Ya, saya ingat pada waktu pilkada kemarin ada sedikit dinamika ya antara KPU dan Bawaslu, karena Bawaslu minta diberikan data AKWK, istilahnya dulu AKWK ya. Sekarang daftar pemilih kalau tidak salah. Nah, itu argumentasi teman-teman KPU adalah ini data yang dikecualikan. Meskipun tadi penjelasan Mas Handoko, apanya yang dikecualikan? Karena toh nyatanya nanti akan diumumkan. Jadi setelah coklit selesai, Ibu dan Bapak, kemudian diserahkan kepada PPS, itu diolah menjadi DPS. Nah, DPS ini harus diumumkan. Dugaan saya, Ibu dan Bapak, seperti pengalamannya kemarin, DPS yang diumumkan itu pasti beberapa bagian sudah dihitamkan. Seperti disampaikan Mas Handoko tadi. NIK-nya kemungkinan sebagian dihitamkan ya. Jadi atau dibintang kalau istilah yang lalu ya, dibintang. Kemudian alamatnya juga kemungkinan tidak ditulis secara lengkap ya. Mungkin hanya alamat kecamatan, desa, RT RW tapi tidak sampai ke nomor rumah. Kemungkinan besar ada pembatasan-pembatasan terkait dengan perlindungan data pribadi. Tetapi secara umum itu nanti akan diumumkan, ditempel, diunggah di websitenya KPU Kabupaten Kota dan seterusnya. Bahkan partai politik itu mendapatkan untuk DPS agar partai politik bisa memberikan masukan atau tanggapan. Itu hebatnya posisi partai politik ya, malah ngumpuli pengawas pemilu itu. Di Undang-Undang 7 yang disebut partai politik yang mendapatkan salinan DPS. Bawaslu malah nggak dapat. Gitu. Tetapi di PKPU ada bunyi-bunyian. Bawaslu juga
mendapatkan. Nah, kalau menurut saya, Ibu dan Bapak, kalau suatu materi sudah diberikan pada pihak yang lain begitu ya, mungkin dengan sedikit pembatasan terkait dengan informasi pribadi, ya itu sudah menjadi informasi yang sifatnya terbuka. Pihak lain juga bisa minta, termasuk pemantau pemilu, tapi mungkin memintanya secara formal begitu ya, meminta data kepada rekan-rekan KPU. Jadi begitu Mas Afid ya, kita aktif saja, kemudian diuji ya. Setiap ada kebutuhan diuji, nanti kita lihat bagaimana respon atau tanggapan dari penyelenggara pemilu. Itu Mbak Ani, atur nuwun. Siap, ini tadi ada tambahan 2 pertanyaan. Tadi Pak Handoko izin live dulu sebentar, nanti ganti HP gitu. Mungkin Pak Wajar bisa menambah apa ya jawaban atau merespon gitu. Apakah nanti pengawas di kecamatan mendapat salinan? Ini tadi sebenarnya sudah disampaikan dan terpilih. Jawab ya tadi. Bagaimana bisa memastikan tidak memenuhi syarat SMS pemilih jika NIK dan KK berbintang. Kemudian ini teman dari Panwas Ngawen, KP Bawaslu itu tidak dalam rangka apa bahasanya ini ya, mencari kesalahan gitu, tapi untuk memberikan masukan. Nah, mungkin bisa sedikit menambahi atau meskipun tadi sudah disampaikan. Mbak Ani ya dan teman-teman yang bertanya. Jadi saya menyampaikan ini perspektif dari peraturan KPU ya. Saya sampaikan dari peraturan KPU apa yang kemudian diberikan oleh KPU kepada pihak lain dan mana yang tidak diberikan. Tadi sudah saya singgung. Kalau bahan daftar pemilih yang akan dicoklit dalam peraturan KPU memang tidak diserahkan ke pihak manapun kecuali ke jajarannya sendiri, yaitu Pantarlih melalui PPS dan PPK. Tetapi nanti Ibu dan Bapak pasca kegiatan coklit ya, ada daftar pemilih hasil pemutakhiran. Itu rekan-rekan pengawas pemilu mendapatkan salinannya. Kalau saya baca di PKPU seperti itu. Kalau nggak salah form apa itu ya, form A berapa gitu ya, nanti silakan dilihat di PKPU 7 2022, ada puluhan formnya gitu ya. Tapi intinya adalah bahan yang digunakan coklit, rekan-rekan nggak dapat kalau membaca di PKPU. Sama seperti tadi disinggung Mbak Ani terkait dengan data sampling untuk Perfak, nggak dapat barangnya. Jadi mau tidak mau ketika teman-teman nanti turun ke lapangan, mengikuti kegiatan Pantarlih, kita tidak punya materi yang dicek oleh Pantarlih. Kita hanya tahu ketika mengikuti teman-teman Pantarlih itu melakukan kegiatan coklit. Kita hanya bisa memastikan apakah seluruh KK di RT tersebut sudah dicoklit atau belum oleh rekan-rekan Pantarlih. Tapi nanti begitu naik ke pembahasan di desa, Ibu dan Bapak, data atau data pemilih sudah dimutakhirkan ini, itu menjadi bagian yang bisa diakses oleh rekan-rekan pengawas pemilu. Tentu yang dimaksud adalah pengawas pemilu tingkat desa. Di kecamatan juga nanti mendapatkan akses itu selain dalam bentuk rekap. Tapi kalau rekap ini kan sebenarnya nggak banyak manfaatnya untuk pengawasan, ya, karena yang dibutuhkan itu adalah binding. Dan kalaupun kita dapat datanya itu, rekan-rekan, data yang kita miliki tidak akan selengkap data yang dimiliki oleh rekan-rekan jajaran KPU. Nah, tadi sebutkan Mas Handoko misalnya ya, kalau NIK itu mungkin sudah digelapkan atau dibintang, alamat juga mungkin sudah dikurangi ya, tidak selengkap alamat yang dipegang oleh rekan-rekan jajaran KPU. Tentu di lapangan akan menimbulkan kesulitan. Ya, makanya tadi saya singgung di depan, posisi Bawaslu kalau kita baca peraturan KPU itu diposisikan sama dengan masyarakat pada umumnya, termasuk dengan pemantau pemilu. Tidak ada hal yang diistimewakan atau tidak ada kesetaraan. Padahal mestinya Bawaslu itu diposisikan setara dengan rekan-rekan KPU ya, dan jajaran Bawaslu juga mendapatkan data informasi yang sama dengan rekan-rekan KPU. Tapi sementara begitu bunyi-bunyian dalam peraturan KPU 7 2022 yang kalau saya pahami PKPU ini juga sudah melalui pembahasan bersama ya, selain melalui rapat dengar pendapat di Komisi 2, dihadiri KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah, juga ada pertemuan tripartit ya, KPU, Bawaslu, DKPP membahas regulasi masing-masing. Saya tidak tahu apakah terkait dengan problem ini sudah pernah menjadi bahan perbincangan di dalam pembahasan bersama, atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi nyatanya seperti itu bunyi-bunyian di dalam peraturan KPU. Rekan-rekan tidak akan memegang dokumen atau bahan coklit yang sama dengan yang dimiliki oleh teman-teman dari Pantarlih atau PPS. Itu Mbak Ani Aisyah. Oke, terima kasih. Ini Pak Handoko juga sudah masuk lagi. Ini ada pertanyaan lagi.
keterbatasan SDM dari pengawas saat coklit yang dilakukan PPDP Pantarlih dari rumah ke rumah. Ini kan memang lebih banyak ya. Kalau intinya itu PPDP-nya banyak, sedangkan pengawas desanya hanya satu. Nah, bagaimana mengukur kualitas pemilih jika dari awal pengawas tidak bisa menjangkau? Nah, mungkin sedikit menambahi dari narasumber, monggo. Ini siapa Mbak Adi? Saya Thomas Handoko. Monggo Pak Fajar Saka dulu terlebih dahulu. Iya, itu tadi sudah saya sampaikan sebenarnya di paparan ya. Salah satu tantangan terberat rekan-rekan nanti di lapangan adalah jumlah yang tidak sebanding gitu ya. Karena Pantarlih ini disusun sesuai dengan jumlah TPS dan mungkin satu desa itu ada banyak TPS yang harus dihandle oleh seluruh Panwas desa. Nah, saya kira Ibu dan Bapak nanti akan diatur di strategi pengawasannya Bawaslu ya. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dipegang oleh rekan-rekan pengawas pemilu. Setidaknya menurut saya rekan-rekan pengawas pemilu itu nanti harus mendapatkan data atau rencana kegiatan Pantarlih ya dalam melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian. Itu mendapatkan datanya. Entah secara langsung ke Pantarlih atau kalau mau sejajar ya melalui rekan-rekan PPS. Pantarlih itu kan pasti lapor ya, terus ke PPS ya. Itu bisa menjadi bagian yang dikoordinasikan supaya teman-teman Panwas desa nanti bisa mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan coklit. Nah, yang kedua tadi yang saya usulkan, kalau memang tidak bisa melakukan kegiatan pendampingan atau pengawasan ya secara utuh begitu, ya rekan-rekan Panwas desa mungkin dibantu Panwas kecamatan melakukan uji sampling juga, dicek ke beberapa rumah di desa-desa atau di RT-RT, apakah sudah seluruhnya dicoklit atau belum. Ini kan nanti bisa menjadi bagian dari temuan ya, yang bisa juga diarahkan ke saran perbaikan ke rekan-rekan PPS atau PPK. Ya mau tidak mau memang kita harus begitu akhirnya, rekan-rekan sekalian ya. Kita punya data, informasi, rencana kegiatan Pantarlih melalui PPS, kemudian kita dalam beberapa kesempatan semaksimal mungkin ya bergantian melakukan proses pengawasan di TPS-TPS atau calon TPS ya yang diselenggarakan oleh Pantarlih, kemudian juga melakukan uji tadi beberapa tempat di TPS-TPS yang di RT-RW yang berbeda itu dicek apakah sudah terjadi kegiatan coklit atau belum. Saya kira demikian teman-teman. Mungkin sekalian Pak Genda nambahi Pak Handoko menambahi sedikit, kemudian sekalian kita ada kata-kata penutup dari Pak Handoko, kemudian dari Pak Fajar. Setelah itu kita tutup acara pada siang hari ini yang alhamdulillah banyak respon dari teman-teman. Monggo Pak Handoko, sekalian nanti penutupan gitu enggak apa-apa. Halo Pak Handoko. Atau Pak Fajar dulu sekalian nanti penutupan. Halo. Oh ya Pak Handoko. Ya, tadi ada beberapa pertanyaan di chat ya. Saya ya. Kepada jajaran KPU. Jadi ini ya. Jadi begini teman-teman. Seingat saya dan sepengetahuan saya, Bawaslu itu juga memiliki hak akses atau dalam bahasa konkretnya diberikan salinan, ya kan, salinan daftar pemilih. Seingat saya begitu, ya kan. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan beberapa kawan-kawan di sini, apakah kemudian Panwascam itu akan mendapatkan salinan DP4 atau sejenisnya? Silakan, itu adalah konteksnya teman-teman Bawaslu Blora ya untuk untuk menjawab hal tersebut. Tapi bagi kami dari sisi Komisi Informasi itu adalah memastikan penyelenggara pemilu dan terutama Bawaslu itu dapat membangun
sebuah sistem informasi yang dapat diakses oleh publik. Kalau hari ini Bawaslu sedang dan atau akan melakukan pengawasan terhadap penyusunan daftar pemilih, sementara penyusunan daftar pemilih itu diikat oleh kaidah-kaidah tertentu, oleh regulasi-regulasi tertentu, maka Bawaslu harus memastikan KPU sudah menjalankan prinsip-prinsip tersebut. Itu dalam sisi pengawasannya. Sebaliknya, untuk Bawaslu sendiri, itu juga penting menyampaikan kepada publik bahwa sudah melakukan sesuatu atau melakukan tindakan dalam konteks penyusunan daftar pemilih. Jadi, ini kalau saya salah tolong dikoreksi. Sepengetahuan saya atau sepemantauan kami belum pernah secara komprehensif misalnya mendapatkan tahapan atau program pengawasan dari teman-teman penyelenggara pemilu. Misalnya gini, dalam penyusunan daftar pemilih, apa yang akan dilakukan oleh teman-teman jajaran penyelenggara pemilu? Kegiatan apa yang akan dilakukan di dalam proses tersebut? Terus bagaimana menyampaikan hasilnya kepada publik? Seingat saya ini belum terbahas secara tuntas. Nah, itulah kewenangan atau titik concern kami, terkait dengan informasi tahapan kegiatan program yang akan dilakukan oleh teman-teman Bawaslu dalam konteks penyusunan daftar pemilih. Saya ambil contoh tadi aja lah, teman dari Netfit yang bertanya dengan dari mana dia mendapatkan daftar pemilih. Itu secara tidak langsung sudah memberi indikasi awal bahwa teman-teman penyelenggara, teman-teman NGO itu belum mendapatkan cukup informasi bagaimana apa cara mendapatkan informasi yang dia inginkan. Sementara begitu dulu, Mbak Ani. Ya, sekalian menutup kata-kata Cilandak ya. Ya. Oh, langsung tutup ini Mbak Ani. Nggih, monggo. Oh, gitu. Sampun pukul 3. Oh, pukul 3 gitu kan. Ya. Kok cepet nggak terasa ya, gitu kan ya. Nanti kapan-kapan nggak apa-apa nyangkruk di Blora gitu ya. Gitu kan. Ini belum puas. Oke. Saya tidak ada kata penutup yang spesifik, tetapi sekali lagi bahwa pemilihan umum salah satu tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilihan umum itu adalah para penyelenggaranya yang berintegritas. Ya kan? Nah, oleh sebab itu, saya wanti-wanti betul ini kepada teman-teman, karena apalagi saya juga tahu proses-proses pemilihan, agar prinsip-prinsip berdemokrasi, prinsip-prinsip sebagai penyelenggara, itu betul-betul dipegang kekeh, dipegang kuat. Karena kalau penyelenggara pemilu menimbulkan atau membuat satu tindakan tertentu yang itu mempengaruhi trust publik, maka ancamannya adalah terhadap praktek demokrasi itu sendiri. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, untuk menjaga integritas dan independensi itu, tidak saja kemudian teman-teman itu menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan. Tidak cukup semata itu sebenarnya, meskipun keterbukaan itu menjadi salah satu syarat penting dalam mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas. Yang lebih penting daripada itu adalah, bahwa Komisi Informasi itu juga punya peran yang sama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Saya mau mengajak kepada masyarakat khususnya yang mengikuti langsung kegiatan ini,
dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan informasi dengan melakukan uji-uji akses bila mana tidak mendapatkan layanan informasi yang cukup. Sebaliknya kepada penyelenggara pemilu, ya kan? Sekali lagi, closing statement saya adalah mari kita jaga integritas, independensi penyelenggaraan pemilu dengan salah satunya mengedepankan prinsip keterbukaan. Begitu Mbak Ani. Oke. Terima kasih Pak Handoko. Mungkin karena sedang menjalankan tugas negara yang lain, kalau sudah mau live dulu enggak apa-apa. Nah, kalau mungkin ada teman-teman yang hari ini masih ikut, mau bertanya lagi, saya persilahkan. Kalau enggak ada, saya persilahkan ke Pak Fajar Saka, sekalian untuk conclusion, menutup kata-kata ininya, penutupan begitu. Sebentar, saya izin saya close dulu Mbak ya. Ya, monggo. Ya. Oke. Ya. Mas Fajar, salam, sampai jumpa nanti. Salam, sampai ketemu Mas Fajar. Oke, ya. Tahun depan ke Bawaslu, Lurah. Siap. Mas siap, sangat siap. Oke ya, maaf ya Mas Fajar, Mbak Ani dan teman-teman. Terima kasih untuk waktu yang padatnya masih menyempatkan buat kami. Ya. Monggo Pak Fajar. Terima kasih Mbak Ania Isa ya. Mungkin menambahkan respon yang saya sampaikan tadi, kemudian juga menggarisbawahi yang disampaikan oleh Mas Handoko ya. Saya kira begini, Ibu dan Bapak, termasuk rekan-rekan pengawas kecamatan yang ikut menyaksikan acara pada hari ini ya. Jadi kita menyikapi situasi yang kadang memang tidak ideal seperti kita bayangkan. Tentu dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang inovatif gitu ya. Dibutuhkan juga kreasi-kreasi untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang mampu kita lakukan. Jadi posisinya tidak posisi win-lose gitu ya. Kalau nggak dapat, tidak akan saya lakukan. Tetapi yang kita lakukan adalah kalau memang tidak bisa secara maksimal gitu ya, seperti yang kita bayangkan, tapi apa yang bisa kita lakukan yang terbaik ya, dari situasi yang kita hadapi, itu tetap harus kita lakukan. Konkretnya misalnya tadi keinginan rekan-rekan sekalian ya, kita harus mendapatkan bahan pemutakhiran ya, daftar pemilih yang digunakan untuk atau data pemilih yang digunakan untuk penyusunan DPS yang digunakan coklit di lapangan. Kita ingin ada dokumen itu. Tetapi ternyata di PKPU itu tidak termasuk dokumen yang akan diserahkan ke rekan-rekan jajaran pengawas pemilu. Kalau misalnya rekan-rekan nanti ngotot ya ke PPK atau rekan-rekan Bawaslu Kabupaten ke KPU Kabupaten, Bawaslu Provinsi ke KPU Provinsi, saya yakin jajaran KPU juga tidak akan memberikan. Karena mereka pasti akan berpegang secara kuat itu kepada peraturan KPU nomor 7 tahun 2022 bahwa bahan penyusunan ini yang dicoklit ini hanya diturunkan kepada jajaran Pantarlih melalui PPK dan PPS. Jadi jangan menghabiskan energi di situ. Ya. Tetapi menggarisbawahi yang disampaikan oleh Mas Handoko tadi, sebenarnya Mas Handoko menilai kalau secara substansial itu tidak termasuk informasi yang dirahasiakan mestinya, gitu ya. Tapi sayangnya Bawaslu ya tidak termasuk pihak yang boleh mengajukan sengketa ke KI. Kecuali kalau teman-teman pemantau nanti ada yang berniat untuk mengajukan sengketa itu dipersilahkan. Jadi kita tidak dalam posisi bersengketa. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, apa yang kemudian harus kita lakukan ketika data-data atau dokumen ini tidak kita miliki ya? Tentu kita harus memaksimalkan kegiatan-kegiatan pengawasan dari sisi yang lain. Tadi saya contohkan misalnya, tetap kegiatan coklit itu nanti bagian yang diawasi secara ketat oleh rekan-rekan sekalian. Bahkan sejak rekrutmen Pantarlih itu, Bawaslu atau jajaran pengawas pemilu sudah bisa masuk untuk melakukan proses pengawasan. Rekan-rekan pengawas pemilu di semua tingkatan juga bisa meningkatkan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih. Rekan-rekan sekalian berkoordinasi dengan jajaran pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan juga untuk mendapatkan informasi terkait dengan data kependudukan. Rekan-rekan sekalian bisa juga berkoordinasi ya dengan kelompok-kelompok masyarakat yang khusus ya, misalnya ya. Kemarin kan juga sudah ada kegiatan ya, lokasi khusus, kemudian kelompok masyarakat mungkin yang selama ini kita kenal ya, tidak punya identitas gitu atau kelompok-kelompok yang
tergabung dalam komunitas tertentu begitu ya, itu juga bisa dijadikan rekan kerja untuk menyampaikan informasi ya, terkait dengan data-data kependudukan. Jadi banyak cara lain yang bisa kita tempuh. Selain tadi saya sebut secara konvensional ya, tentu jajaran pengawas nanti membuka diri untuk setiap pengaduan atau masukan dari masyarakat dan nanti diteruskan kepada KPU untuk disempurnakan. Nah, nanti Ibu dan Bapak kalau sudah mendapatkan data DPS misalnya sebelum diumumkan rekan-rekan sudah mendapatkan, itu bisa di cross check lagi dengan hasil pengawasan kita. Apakah masih ada nama-nama misalnya yang semestinya tidak masuk tapi masih ada, kemudian nama-nama yang harusnya masuk malah tidak ada dalam daftar pemilih sementara. Nah, nanti bisa berubah strategi kita. Ketika sudah pegang DPS, nanti rekan-rekan bisa juga melakukan audit terhadap DPS yang diterima dari rekan-rekan PPS. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya kira itu ya beberapa hal yang bisa kita kerjakan. Terkait nanti apakah ada perubahan peraturan KPU ya, soal penyerahan data, bahan penyusunan daftar pemilih itu apa tidak, itu diserahkan saja ke pimpinan Ibu dan Bapak sekalian di Bawaslu Republik Indonesia ya, karena levelnya pengaturan di PKPU tentu menjadi ranahnya Bawaslu RI. Kalau memang dipandang ada persoalan, ya Bawaslu RI nanti yang akan menyelesaikan. Ibu dan Bapak tentu menuntaskan berdasarkan peraturan Bawaslu ya terkait dengan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih. Closing statement-nya Mbak Ani Aisyah dan rekan-rekan semua, sekali lagi karena soal data dan daftar pemilih ini adalah elemen yang sangat penting bagi kualitas pemilu dan demokrasi di negara kita, maka semua pihak harus memberikan perhatian yang istimewa, perhatian yang lebih ya, terkait dengan penyempurnaan data pemilih. Saya setuju tadi dengan ada chat ya di room chat itu yang menyampaikan Panwas pemilu, Panwascam pemilu ini ketika menanyakan data, ketika minta data misalnya, semangatnya itu bukan untuk mempersulit ya. Semangatnya bukan untuk ngerusui lah gitu ya. Menjatuhkan. Tapi, bukan menjatuhkan, tapi semangatnya jelas menyempurnakan daftar pemilih. Nah, kalau dinengke saja oleh pengawas pemilu, tidak ada koreksi, tidak ada perbaikan, gawat. Karena berdasarkan pengalaman kita ya Bu dan Bapak, yang peduli dengan daftar pemilih itu biasanya nomor siji memang pengawas pemilu. Ya tadi meskipun partai politik juga mendapatkan salinan, nanti salinan DPS-nya, tapi faktanya selama ini partai politik tidak banyak memberikan masukan. Bawaslu yang banyak memberi masukan. Ke depan tentu kita juga berharap rekan-rekan pemantau yang sudah terakreditasi nanti bisa juga ya turut secara aktif mengawal, memastikan bahwa proses penyusunan daftar pemilih ini berjalan dengan transparan dan melibatkan partisipasi publik. Saya kira demikian Mbak Ani dan Ibu Bapak sekalian, matur nuwun. Terima kasih Pak Fajar Saka untuk waktunya yang awalnya kami jadwalnya pagi karena beliau ada sidang, jadi kita berterima kasih karena sudah diselak kayak begitu. Mungkin karena waktu juga sudah pukul 3, saya juga sangat ini ya nggak kerasa sudah 2 jam kita bersama. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, karena memang waktu yang terbatas, semoga di lain kesempatan kita bisa RTL-nya dari kegiatan hari ini, apalagi nanti mungkin setelah tanggal 14 Desember kita bisa lebih intensifkan diskusinya. Saya sebagai moderator pada siang sampai sore hari ini memohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang tepat, begitu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat dan ada yang salah. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak semua dari awal pukul 1 sampai pukul 3 dari 150 peserta. Terima kasih. Ada dari Jawa Tengah dan ada yang dari luar. Saya tidak bisa menyebut satu-satu tanpa penghormatan bubar jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa materinya di-share ya, Bu. Sudah tadi. Oh, udah ya. Ya. Link absennya. Sudah ada juga.